sudah semangat untuk mau melayani adik-adik. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Karena kita masih dalam suasana tahun baru, kita juga harus punya semangat yang baru, semangat yang besar untuk mau beribadah kepada Tuhan, untuk mau semakin mencintai firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita siapkan hati kita untuk mau beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, ayo kita bersekolah minggu. Sama-sama kita nyanyikan, ayo kita sekolah minggu. Adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Nino tahu tidak Tuhan Yesus itu baik? Ya, Dari mana Kakak Nino bisa tahu? saya tahu dari cerita Alkitab, lagu-lagu, dan kegiatan-kegiatan sekolah minggu di gereja. Adik-adik yang di rumah pasti jawabannya hampir sama seperti dengan Kakak Nino. Kalian bisa tahu kebaikan Tuhan dari cerita Alkitab di sekolah minggu, dari lagu-lagu, dan dari kegiatan-kegiatan di gereja, di sekolah minggu, dan dimanapun. Adik-adik yang di rumah senang kan menjadi anak-anak Tuhan? Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berdoa, untuk selalu mengasihi sesama kita yang ada di luar. Adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu senang bisa menjadi anak-anak Tuhan, senang menjadi anak Tuhan. Adik-adik, mungkin dalam seminggu ini kita sering menyakiti hati orang tua kita, hati saudara-saudara, hati teman-teman, terlebih menyakiti hati Tuhan. Kita tidak setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Dan saat ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mau datang mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita pada Tuhan. Mari adik-adik kita ambil posisi berdoa, kita akui segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersalah dan berdosa. Tolong ampuni kami. Amin. Adik-adik, setiap kita mau mengakui kesalahan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti mau mendengarkan doa kita. Dan setiap kita mengakui kesalahan kita selalu diperdengarkan berita sukacita atau berita pengampunan dari Yesaya pasal 43 ayat 25 yang berbunyi, Tuhanlah satu-satunya yang menghapuskan segala dosamu. Ia melakukannya karena Ia senang. Ia akan melupakan semua dosa-dosamu. Adik-adik, karena Tuhan
Tuhan Yesus mau menghapus dosa-dosa kita, kita juga mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mau menghapuskan dosa-dosa kita. Dosaku dihapus. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dalam Mazmur pasal 18 ayat 21 dan ayat 22. Mazmur pasal 18 ayat 21 sampai ayat 22. Firman Tuhan, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganmu. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan Dan tidak berlaku fasik terhadap Allah. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi ini kami selaku anak-anak Tuhan boleh kembali beribadah sekolah minggu. Dan pada saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami ya Tuhan Yesus boleh mengerti dan Tuhan Yesus menolong kami dengan penuh sukacita menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita menyanyikan baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat tahun baru. Senang sekali boleh bertemu lagi adik-adik dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mau tanya, siapa di sini yang senang beribadah sekolah minggu? Wah, banyak ya. Siapa juga yang senang membaca Alkitab? Ya, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, pasti senang ya membaca Alkitab. Hari ini Kakak Desi akan bercerita. Ada satu orang, anak laki-laki. Dia juga senang beribadah sekolah minggu. Dia juga senang membaca Alkitab. Siapa ya? Namaku Bapak Karpus. Saya seorang ahli kitab. Saya banyak mengetahui isi kitab-kitab. Dan saya tinggal di Yerusalem. Di Yerusalem, saya selalu berada di dalam gereja. Saya punya banyak teman yang juga ahli kitab, yang tahu mengenai firman Tuhan dari Alkitab. Jadi kalau ada yang mau bertanya tentang isi firman Tuhan dari Alkitab, bisa datang ke gereja dan bertemu dengan saya, Bapak Karpus, dan juga dengan teman-teman saya yang ada di gereja. Wah, banyak sekali ya yang datang ke gereja.
Setiap hari gereja kami banyak yang datang untuk belajar firman Tuhan. Saya pun juga selalu menolong orang-orang untuk mengajarkan cerita Alkitab. Siapa ya di sana? Wah, anak itu masih sangat muda. Tapi sepertinya anak itu baru saya lihat. Mungkin dia datang mau belajar mengenal cerita Alkitab. Tolong bantu anak itu ya. Saya akan melihat lagi yang di sana. Setiap hari seperti itulah kami selalu mengajarkan orang-orang yang datang untuk mengenal cerita Alkitab. Banyak yang semangat untuk belajar mendengarkan cerita Alkitab. Banyak yang senang bernyanyi, banyak yang senang berdoa. Kami sangat semangat untuk mengajarkan setiap orang-orang yang datang beribadah di gereja, bahkan yang datang sekolah minggu. Anak itu lagi. Kemarin anak itu ada datang. Sekarang anak itu datang lagi. Wah, semangat sekali dia belajar cerita Alkitab. Semangat sekali juga dia belajar mendengarkan. Siapa ya namanya? Ada satu anak yang membuat saya heran. Anak ini masih muda, anak laki-laki. Dia semangat sekali untuk belajar mendengarkan cerita Alkitab. Dia juga semangat sekali kalau disuruh berdoa. Pasti dia mau. Apalagi kalau ditanya tentang isi Alkitab, dia juga bisa jawab. Pasti orang tuanya mengajarkan di rumah. Saya penasaran siapa ya anak itu? Wah, anak itu semangat sekali. Nak, sini. Siapa namamu? Yesus. Umurmu berapa, Yesus? 12 tahun. Nak, kamu masih muda sekali, tapi kamu semangat sekali datang ke gereja, semangat sekali datang mendengarkan cerita Alkitab. Kamu di sini sama siapa? Orang tua? Ayo ke sini nak, cerita sama Bapak Karpus. Saya pun dan Yesus bercerita banyak. Ternyata Yesus ini dari kecil sudah diajar sama mamanya, sudah diajar sama papanya untuk selalu pergi sekolah minggu. Sejak dari kecil, Yesus juga sudah diajar sama bapak dan mamanya untuk membaca Alkitab, untuk mencintai Alkitab, dan sudah diajar berdoa, bernyanyi kepada Tuhan. Yesus, kamu pintar sekali nak. Bapak Karpus lihat 3 hari ini loh nak. Bapak lihat di sana Yesus semangat sekali membaca Alkitab. Bapak Karpus juga lihat Yesus semangat sekali kalau disuruh berdoa. Bahkan Bapak Karpus lihat Yesus pintar sekali menjawab kalau ditanya tentang isi Alkitab. Apa? Kamu juga senang sekali datang ke sini. Wah, Yesus, Bapak baru lihat loh, ada anak seusia kamu masih muda, semangat sekali untuk mengenal cerita Alkitab. Bahkan Bapak sangat kagum sekali dengan kamu, Yesus. Kamu luar biasa, hebat. Kamu dari mana? Oh, dari Nazaret. Ya. Mana bapak dan mamamu?
sana ya? Bapak, Ibu kesini. Saya sangat senang dengan Yesus. Masih muda, tapi semangatnya untuk mengenal cerita Alkitab luar biasa. Bahkan saya banyak bertanya kepada Yesus tentang siapa yang mengajarkan di rumahnya. Ternyata ibu dan bapak. Saya pun juga mengetahui dari Yesus bahwa sejak kecil bapak dan ibu sudah memberikan pelajaran yang banyak tentang isi Alkitab. Ternyata kebersamaan saya dengan Yesus itu memberikan kesan tersendiri. Saya mengetahui banyak hal bahwa Yesus sejak dari kecil sudah diajar untuk lebih mengenal isi Alkitab. Usianya baru 12 tahun, tetapi pengetahuannya tentang agama luar biasa. Saya senang berjumpa dengan Yesus dan juga orang tuanya. Amin. Adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-52. Dan yang akan kita baca pada ayat yang ke-43 sampai 49. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca di ayat 43 sampai 49. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Amin. Adik-adik, sama seperti Yesus yang cinta dengan firman Tuhan, yang rajin beribadah, bahkan Tuhan Yesus juga banyak mengetahui tentang agama. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga mau seperti Tuhan Yesus? Rajin beribadah, rajin bersekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa? Kita akan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita Alkitab. Seperti Tuhan Yesus yang setiap datang bersekolah minggu pasti datang dengan hati yang senang. Adik-adik pun harus bisa datang ke sekolah minggu, pasti datang dengan hati yang senang. Di rumah Tuhan aku datang.
Mazmur 146 ayat yang kedua. Aku mau memuji Tuhan selama hidupku. Aku mau menyanyikan pujian baginya selama aku hidup. Memuji Tuhan selalu. Sehingga persembahan ini dapat digunakan dengan baik. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Dan petunjuk hidup baru ini akan menjadi atapan kita untuk satu minggu ke depan. Dari Kolose 3 ayat 20. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Itu menyenangkan Tuhan. Kakak ulangi dan adik-adik di rumah bisa ikuti. Kolose 3 ayat 20. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Hal itu menyenangkan Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari ambil sikap yang baik menghadap Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh senang kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah di rumah bersama dengan Mama, Papa, adik dan kakak. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh bernyanyi, kami boleh memuji nama Tuhan, kami boleh berdoa, sudah membawa persembahan, dan kami juga belajar mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus untuk terus senang beribadah kepada Tuhan seperti Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kami. Tuhan Yesus senang beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus senang berdoa. Tuhan Yesus senang baca firman Tuhan. Kami juga mau senang seperti Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat kami anak-anak Tuhan yang sudah selesai ulangan dan bahkan kami sudah libur. Berkati Tuhan Yesus, kami boleh mengisi waktu kami ini dengan baik. Kami juga boleh menjaga diri kami dengan baik, menjaga kesehatan tubuh kami di tengah-tengah virus corona yang semakin merebak di tanah Toraja. Berkati Tuhan Yesus supaya kami semua boleh menjaga diri dengan baik, tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, bahkan kami juga mau menjaga jarak, dan tentunya kami juga merajin makan makanan yang bergizi yang sehat sehingga tubuh kami boleh sehat.
Kami bersyukur Tuhan untuk tahun baru ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tahun baru ini 2021 kami boleh hidup kembali seperti sedia kala, bermain bersama teman, belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar bersama-sama dengan guru-guru kami. Bahkan kami boleh bersekolah minggu kembali di gereja. Biarlah Tuhan virus corona ini segera hilang dari dunia ini. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Berkati Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan. Berdoa buat pekerjaan, usaha mereka, pelayanan mereka, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Beri mereka kesehatan Tuhan Yesus, agar guru sekolah minggu kami boleh tetap mengajar kami setiap minggu. Dan Tuhan tetap memberkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Bahkan buat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta juga Tuhan senantiasa memberkati. Bangsa dan negara kami juga Tuhan berkati, agar Indonesia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang selalu taat membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa seperti Tuhan Yesus yang taat membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lompat puji Tuhan. menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita harus rajin beribadah dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu rajin beribadah dan jangan pernah bolos-bolos. Jangan bolos sekolah. Buat kebersamaan kita hari ini beribadah sekolah minggu. Ingat, Tuhan Yesus rajin beribadah, Tuhan Yesus rajin baca Alkitab, dan Tuhan Yesus rajin berdoa. Adik-adik juga harus ya rajin ke sekolah minggu, rajin beribadah, baca Alkitab untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya Kakak Desi, Kakak Widi, Kak Nino, Kak Fia mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.